Ya, kali ini saya dapat garapan televisi LED 50 in dengan mereknya TV ini TV Koka. Kerusakannya televisi ini untuk tampilannya blank, sementara untuk suaranya ada. Blanknya blank hitam bukan blank putih. Lanjut saja untuk melakukan pengetesan dulu. Kita coba dulu sebentar untuk memastikan gejala kerusakannya. Untuk lampu indikatornya sudah menyala, sekarang saya on-kan dari remote. Oke, sudah on, tapi televisi belum menyala. Tapi pas diketuk-ketuk seperti ini ada cahaya ya sekilat di pinggiran. Nah, terlihat ada cahaya, dan ini dapat dipastikan kalau LED-nya masih dapat menyala. Nah, kerusakan seperti ini biasanya bukan LED yang bermasalah, karena LED-nya masih dapat menyala dan layarnya masih terlihat agak kebiruan. Ini bisa dimungkinkan yang gejala kerusakannya ada di bagian panel atau tikon. Tikon yang bermasalah, mungkin tegangan yang ke panelnya ada yang terganggu. Oke, lanjut aja untuk membuka televisinya, dan saya matikan dulu televisinya. Untuk membukanya ini hanya sedikit saja karena tidak membuka LED, jadi tidak membuka keseluruhan tutup belakang. Ini hanya membuka bagian tutup mesin saja, dan untuk sekrupnya ditandai dengan tanda panah yang dapat dibuka. Oke, sudah dibuka dan begini tampilannya. Jadi untuk mesin TV LED 50 in ini cuman suprit sebesar ini untuk bagian mesinnya. Dan ini adalah bagian COP atau kupingan yang langsung ke panel. Ada dua bagian, yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini langsung ke panel. Ini bagian front switch-nya atau sensor untuk remote-nya juga di sini. Televisi Koka ini sudah Android, jadi sudah agak lumayan canggih. Dan ada mainboardnya yang paling besar di bagian paling atas, dan untuk Tikon ada di bagian bawah dari mainboard tersebut. Jadi ini harus dikeluarkan untuk bagian Tikonnya. Untuk plate kabelnya dari Tikon dibagi dua, kanan dan kiri. Setelah dari Tikon masuk ke COP ini, ke kupingan. Dan saya akan mengeluarkan dulu untuk bagian Tikonnya. Tapi sebelum mengeluarkan Tikon, saya akan coba dulu mengukur tegangan untuk backlit dari driver sini, driver out bagian ke backlightnya. Ada berapa voltkah tegangan normalnya saat standby dan juga saat televisi menyala. Tapi untuk banyaknya berapa jumlah LED tidak saya ketahui dikarenakan tidak membukanya. Di sini saya hanya akan mengukur tegangannya saja, tegangan normal, supaya tahu bila suatu saat ada masalah di bagian backlightnya atau drivernya. Televisinya sudah standby dan saya nyalakan. Oke, untuk televisinya sudah on dan terlihat LED-nya juga sudah menyala. Sekarang saya ukur tegangan normalnya di bagian out untuk tegangan ke backlightnya. Berapakah tegangan yang terukur untuk televisi Koka 50 in ini untuk tegangan ke backlightnya? Ada 94 volt saat televisi menyala untuk bagian ke backlightnya, dan sekarang mengukur tegangan saat televisi standby. Saat standby, tegangan untuk ke backlightnya terukur kisaran 72 volt sampai 73 volt. Lanjut untuk mengeluarkan bagian Tikon untuk mengukur tegangan apakah yang hilang. Untuk bagian Tikonnya sudah saya posisikan seperti ini, dan sekarang mengukur tegangan utama, tegangan penting yang menyuplai ke Tikon. Harus ada di sini tegangan sekitar 12 volt. Dan ini ada 11,3, masih cukup normal, ini tidak drop. Dan selanjutnya untuk tegangan 3,3 voltnya. Dan untuk tegangan 3,3 voltnya juga ada. Selanjutnya mengukur tegangan out dari IC DC to DC, IC konverternya. Apakah ada keluar? Saat melakukan pengukuran tegangan keluaran dari IC DC to DC tidak saya videokan, tapi saya akan terangkan di sini test point dan hasil pengukurannya.
Hasil dari pengukuran untuk tegangan PGH ada 3,5 volt, LC2 ada 3,5 volt, AVDD 0 volt, Vcom 0 volt, HVDD 0 volt, VCC 0 volt. Dan ada lagi tegangan yang saya ukur di sebelah sini dekat soket plate kabel, yaitu tegangan lockout cuman ada 3,3 volt, dan juga tegangan LC1 0 volt. Dan saya selanjutnya akan mengukur tegangan yang disebutkan tadi dengan melepas kabel-kabel ini kanan kiri, semuanya akan saya lepas jadi tanpa terhubung ke panel. Oke, sudah saya lepas semuanya. Sekarang tinggal melakukan pengukuran tegangan yang saya sebutkan tadi. Test point pengukuran sama di tempat yang ditunjukkan di foto. Saya sambungkan dulu ke listrik untuk televisinya. Sudah hidup televisinya. Tegangan PGH yang tadinya 3,5 volt sekarang malah menjadi 0 setelah dilepasnya plate kabel yang menuju ke panel. Untuk tegangan yang lainnya juga masih 0 ya. Jadi di awalnya juga 0, setelah dilepas juga malah 0 juga masih. Oke, saya pasangkan lagi untuk kedua plate kabelnya. Awalnya saya mencurigai rangkaian T-con ini yang bermasalah dikarenakan untuk semua IC di bagian T-con saya raba-raba tidak ada yang panas ataupun hangat sama sekali, padahal tegangan yang 12 volt masih dapat masuk. Setelah saya pasang kembali plate kabelnya dan saya ukur tegangan PGH dan LC2 kembali lagi ke asal, yaitu 3,5 volt, terukur tegangannya PGH dan LC2 sama. Sementara untuk tegangan yang lainnya masih tetap 0 volt. Selanjutnya kecurigaan saya ke bagian T-con rada berkurang teman-teman. Setelah melihat di sini ada test point lockout. Bisa jadi untuk T-con ini tidak mengalami kerusakan, tapi T-con ini belum aktif bekerja karena di sini ada tulisan lockout. Dan untuk tegangan input ke sini tidak begitu jauh untuk dropnya, cuma sedikit. Dan juga di sini masih ada tegangan sama, yaitu 11,3 volt. Dan untuk semua IC juga di bagian T-con tidak ada yang panas dan juga tidak ada kapasitor yang short setelah saya ukur-ukur kapasitornya. Kemungkinan ini yang rusak ada di bagian panel dikarenakan T-con ini bekerjanya harus mendapatkan umpan balik dari panel. Dan setelah dilepas tadi plate kabel yang ke panel malah drop tegangannya 0 semua. Setelah dipasang kembali lagi untuk PGH-nya ada 3,5. Berarti panel di sini berperan penting. Dan di sini saya telah mencoba trik ini. Saya buka plate kabel sebelah yang satu masih terpasang, lalu saya ukur tegangan PGH, ternyata masih tetap 0 volt, tidak ada. Lalu saya pasang kembali yang satunya dan yang satunya saya buka. Saya ukur lagi tegangan PGH masih tetap 0. Setelah dipasang dua-duanya untuk kabel ini, ternyata untuk PGH-nya ada 3,5 volt. Selanjutnya saya melakukan trik ini teman-teman. Jadi saya tutup sebelah untuk plate kabelnya, sebelah kanan, sebelah sini yang saya tutup, tapi sebagian ditutupnya sampai tengah-tengah dan yang sebelahnya dibiarkan. Jadi yang ini yang bermasalah, sebelah kanan dari hadapan kita, setengah gini ditutupnya. Jadi cuman separuh, ke sebelah sini tidak yang ditutup dan ke sebelah kanannya tidak ditutup. Sementara yang sebelah lagi dibiarin dan menutupnya menggunakan lakban kertas ini. Dan untuk keawetan memang awet teman-teman ya, jadi saya tidak langsung upload video ini setelah selesai. Jadi saya tunggu dulu apakah ada permasalahan lagi setelah melakukan penutupan plate kabelnya, dan ternyata hasilnya awet. Dan selanjutnya saya akan cek beberapa titik tegangan yang ada di bagian T-con dan melihat hasilnya nanti apakah televisinya sudah dapat menyala atau belum, karena untuk layarnya belum saya lihat. TV ini terlalu besar jadi susah untuk diangkat-angkatnya, harus ada teman juga. Jadi untuk mengatasi masalah TV Koka blank gelap ini hanya dengan menggunakan lakban kertas dan menutup bagian plate kabelnya setengahnya, yang sebelah kanan ini teman-teman. Dan ini adalah tegangan PGH setelah melakukan penutupan pada flat kabel. Dan untuk tegangan lainnya juga sudah pada keluar.